Oke teman-teman Desa Fokus dimanapun berada. Jadi hari kemarin yaitu hari Selasa tanggal 13 sudah dilaksanakan sidang paripurna DPR RI untuk mengetok rencana undang-undang desa itu menjadi rencana undang-undang desa usul inisiatif DPR. Dan hari itu atau hari kemarin yaitu DPR Republik Indonesia sudah menggetok menjadi inisiatif DPR dan nanti akan dibahas lagi atau akan disidangkan lagi, dan setelah itu akan disahkan menjadi undang-undang desa. Namun demikian, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa poin yang sudah diketok kemarin oleh bapak-bapak DPR pada saat sidang paripurna kemarin. Oke teman-teman, dan yang pertama itu adalah isi daripada rencana undang-undang itu. Pertama, menyisipkan 2 pasal, yaitu diantaranya pasal 5 dan pasal 6 tentang pengaturan hak desa atas dana konservasi dan dana rehabilitasi. Yang pertama. Yang kemudian pasal 5B tentang pengembangan atau pemanfaatan suaka oleh desa. Itu poin pertama isi daripada rancangan undang-undang desa yang sudah diketok kemarin. Kemudian yang kedua adalah perbaikan rumusan penjelasan pasal 8 ayat 3 huruf H tentang dana operasional. Itu yang kedua, isi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pasal 26 ayat 3 tentang penambahan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah. Kemudian mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. Nah, di poin yang ketiga ini tentu menjadi keuntungan untuk kepala desa, menjadi keuntungan untuk semua perangkat yang ada di desa. Kenapa? Karena akan diberikan jaminan sosial dan tunjangan purna tugas untuk kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Itu yang ketiga teman-teman. Kemudian yang keempat, pasal 26 ayat 4 tentang kewajiban kepala desa untuk mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat atau kepala daerah atau jabatan politik lainnya sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Itu poin yang keempat teman-teman ya. Selanjutnya poin yang kelima adalah pasal 27 perubahan rumusan substansi tentang kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban. Itu poin yang kelima dari isi rencana undang-undang yang sudah diketok pada persidangan paripurna kemarin teman-teman. Kemudian yang keenam adalah pasal 33 penambahan substansi syarat calon kepala desa, yakni tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa menjabat atau selama 2 kali masa jabatan. Yang keenam. Yang ketujuh adalah penyisipan satu pasal di antara pasal 34 dan pasal 35, yakni 34A tentang jumlah calon kepala desa. Artinya di sini diusulkan bahwa ketika pencalonan kepala desa boleh 1 calon. Artinya ketika ada 1 calon bisa dilanjutkan pemilihan. Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu perubahan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya bahwa di usulan tersebut akan diperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, yaitu 2 periode bukan 3 periode. Itu teman-teman. Selanjutnya yang ke-9 adalah penyisipan 1 pasal di antara pasal 50 dan pasal 51, yakni pasal 50A tentang hak perangkat desa. Kemudian perubahan pasal 55
tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Itu yang ke-9. Kemudian selanjutnya adalah pasal 62 tentang penambahan hak Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, serta mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatannya yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yang ke-12 teman-teman, yaitu pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah. Artinya dana desa ditambah menjadi 20% dari dana transfer daerah. Selanjutnya yang ke-13 yaitu penyisipan satu pasal di antara pasal 72 dan pasal 73, yakni pasal 72A tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa. Kemudian ke-14 yaitu pasal 74 tentang inisiatif yang diberikan kepada rukun tetangga ataupun rukun warga sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Kemudian ke-15 yaitu pasal 79 ayat 2 huruf A tentang rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 9 tahun. Kemudian ke-16 yaitu penyisipan satu pasal di antara pasal 87 dan pasal 88, yakni pasal 87A tentang BUMDes yang dikelola secara profesional dengan bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi efisien nasional yang berbeda saing tinggi. Itu untuk rancangan RUU yang ke-16. Selanjutnya ke-17 pasal 118 tentang aturan peralihan sebagai berikut. A. Kepala desa dan anggota BPD yang telah menjabat 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. B. Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Kemudian C. Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat untuk periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini. D. Kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. E. Perangkat desa dan berstatus pegawai negeri sipil menjalankan tugasnya sampai ditetapkan penetapan yang diatur dalam peraturan TPP. Kemudian yang ke-18 adalah penyisipan satu pasal di antara pasal 120 dan pasal 121, yakni pasal 120A tentang ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan atau pos legislatif security, yaitu 3 tahun setelah pengundangannya. Kemudian yang terakhir yaitu perbaikan rumusan teknis redaksi pasal 2, pasal 4, pasal 50, pasal 67 dan pasal 78 dan pasal 86. Yaitu dia teman-teman tadi beberapa poin yang bisa kita lihat pada rencana undang-undang desa yang sudah diketok oleh Bapak DPR dan disahkan pada sidang paripurna sebagai inisiatif DPR. Thank you teman-teman. Jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.